Oke, selamat datang. Di tempat kerja kita kan sering banget ya latihan kalau ada kebakaran. Tapi pernah nggak sih kepikiran, gimana kalau yang terjadi itu darurat medis? Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah rencana yang dirancang buat skenario terburuk supaya semua orang tahu harus ngapain. Pas setiap detik itu berharga banget. Coba bayangin deh, suasana lagi sibuk-sibuknya kerja, tiba-tiba brak, ada kecelakaan. Langsung ada teriakan, panik, bingung. Suasana yang tadinya biasa aja, dalam sekejap jadi kacau balau. Pertanyaannya, siapa yang harus nolong? Langkah pertamanya apa coba? Nah, ini dia pertanyaan paling pentingnya. Pas lagi kacau gitu, yang kita butuhin kan ketenangan, arahan yang jelas, dan yang paling krusial, sebuah rencana. Kalau nggak ada itu semua, wah, waktu-waktu emas buat nyelamatin nyawa bisa kebuang percuma. Oke, dari masalah tadi, sekarang kita masuk ke solusinya. Karena ini bukan soal berharap yang baik-baik aja, tapi soal siap sedia buat kemungkinan terburuk. Kita bakal bahas sebuah sistem yang bisa mengubah kekacauan jadi tindakan yang teratur dan terkoordinasi. Oke, kita mulai dari dasarnya dulu ya. Namanya itu MRP, singkatan dari Medical Emergency Response Plan atau Rencana Tanggap Darurat Medis. Gampangnya, ini tuh kayak buku panduan darurat medis di tempat kerja. Isinya jelas, siapa melakukan apa dan kapan. Jadi nggak ada lagi tuh yang namanya bingung-bingungan. Terus tujuannya apa sih? Intinya ada 3. Yang pertama, jelas, nyelamatin nyawa dan mencegah kondisi jadi lebih parah. Kedua, mastiin korban dan tim penolongnya itu aman. Dan yang ketiga, sebisa mungkin mengurangi dampak ke operasional perusahaan. Jadi bisnis tetap bisa jalan. Nah, sekarang kita masuk ke jantungnya MIRP nih. Jadi, responsnya itu dibagi jadi 4 level. Anggap aja ini kayak balapan sama waktu, di mana setiap level punya target waktunya sendiri yang krusial banget. Keempat level ini saling nyambung, mulai dari yang paling dasar, pertolongan pertama, terus stabilisasi medis di lokasi, lanjut ke perencanaan evakuasi, sampai yang paling kompleks, yaitu manajemen insiden besar. Lihat angka ini, cuma 4 menit. Beneran 4 menit. Inilah yang disebut periode emas buat level 1. Jendela waktu yang super singkat ini bisa jadi penentu antara hidup dan mati. Jadi di level 1 ini, fokusnya adalah intervensi secepat mungkin. Siapa yang bertinduk? Petugas P3K yang udah ditunjuk. Peralatannya juga yang paling dasar tapi vital. Kotak P3K dan alat komunikasi buat manggil bantuan lebih lanjut. Simple tapi krusial. Oke, kita lanjut. Waktu terus berjalan nih. Setelah pertolongan pertama, target berikutnya adalah 1 jam. Ini periode emas kedua buat stabilisasi yang lebih profesional. Di level 2, tim ambulans yang ada di lokasi langsung ambil alih. Mereka ngasih bantuan hidup lanjutan, bukan lagi sekadar P3K. Tujuannya buat menstabilkan tanda-tanda vital korban sebelum dipindahin. Mereka udah pakai alat-alat canggih kayak tas medis lengkap, tandu, bahkan AED. Selanjutnya, periode emas ketiga, 4 jam. Nah, di fase ini fokusnya udah mulai geser. Bukan lagi soal tindakan medis di tempat, tapi lebih ke perencanaan dan logistik buat mindahin korban ke rumah sakit. Level 3 ini semua tentang perencanaan evakuasi medis, atau Medivac. Di sini, koordinasi itu kuncinya. Biasanya ada yang namanya Medical Commander atau MC yang pimpin. Dia bakal koordinasi sama tim ambulans dan pihak rumah sakit tujuan buat mastiin prosesnya mulus. Dan kita sampai di level tertinggi, level 4. Ini baru diaktifkan kalau insidennya udah gawat banget yang butuh sumber daya dan koordinasi paling puncak dari perusahaan. Di level ini, manajemen senior udah pasti turun tangan. Kita ngomongin keputusan-keputusan besar. Contohnya, mungkin butuh evakuasi pakai helikopter. Nah, itu kan butuh koordinasi tingkat dewa sama pihak luar, kayak kru heli dan konsultan spesialis. Oke, rencana sebagus apapun ya cuma jadi kertas kalau nggak ada orang yang terlatih dan alat yang pas buat ngejalaninnya kan? Nah, sekarang yuk kita lihat siapa aja sih orang-orang di baliknya dan senjata mereka tuh apa aja. Struktur komando yang jelas ini, wah pentingnya nggak bisa dianggap remeh. Pas lagi krisis, nggak boleh ada tuh yang namanya bingung. Siapa nih yang mimpin? Bagan kayak gini, mastiin semua orang, dari yang di lapangan sampai komandannya, tahu persis tugasnya masing-masing. Kelihatannya mungkin ribet ya, tapi diagram alir ini tuh vital banget. Ini ibaratnya peta jalan. Isinya semua skenario yang mungkin terjadi dan alur komunikasinya, mulai dari laporan pertama masuk sampai proses evakuasi ke rumah sakit.
Ini peta buat nyelamatin nyawa. Jadi, ini dia kombinasinya. Di satu sisi ada orang-orangnya yang terlatih, tim tanggap darurat. Di sisi lain ada teknologinya, kayak AED ini. Keduanya ini satu paket, nggak bisa dipisahin. Sehebat apapun orangnya, kalau nggak ada alat yang pas, ya sama aja bohong. Dan peralatannya tuh nggak cuma satu macem loh. Beda situasi, beda alatnya. Ada tandu yang model kursi buat di tangga, ada yang model keranjang buat nyelamatin dari ketinggian, ada juga papan khusus buat cedera tulang belakang. Setiap lokasi kerja punya kebutuhannya sendiri-sendiri. Terus, apa aja sih yang harus dikuasai sama tim penolong ini? Ya, P3K sama CPR itu udah wajib. Tapi, buat industri tertentu, butuh skill khusus, kayak penyelamatan di ruang sempit atau bahkan pemadaman api. Dan yang paling penting, semua ini harus terus-menerus dilatih lewat simulasi rutin. Oke, kita udah lihat semua detail teknisnya. Sekarang, coba kita mundur sedikit dan lihat gambaran besarnya. Kenapa sih semua persiapan ini penting banget? Kalimat ini ngerangkum semuanya. Punya MRRP itu bukan sekedar buat menuhin peraturan aja, tapi ini soal membangun budaya keselamatan. Soal mastiin perusahaan itu benar-benar siap, bukan cuma berharap semoga nggak ada kejadian apa-apa. Sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat Anda renungkan. Kita semua tahu kan harus lari kemana kalau alarm kebakaran bunyi? Tapi, gimana kalau tiba-tiba teman di sebelah Anda pingsan? Apa Anda dan rekan-rekan kerja tahu persis langkah-langkah yang harus diambil? Coba deh dipikirin.